Selamat sore Bu Monika dan teman-teman. Di sini saya kelompok 8 bernama Muhammad Aris Riyadi ingin mempresentasikan tentang sistem pengetahuan di negara Thailand. Pendahuluan sistem pengetahuan mencakup penciptaan, pengelolaan, penyebaran, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk membangun nasional, dampak terhadap pembangunan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Contoh implementasi serta peran pemerintah, akademis, dan masyarakat. Profil: Kerajaan Thailand memiliki kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang kuat melalui pendidikan, riset, dan inovasi. Dampak terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Contoh implementasi serta peran pemerintah, akademis, dan masyarakat. Konsep sistem pengetahuan di Thailand menerapkan cetak biru ekonomis dikenal sebagai Thailand 4.0. Konsep ini mengubah fokus ekonomi dari industri berbasis manufakturingan menuju ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, teknologi. Fokus utama mencakup otomotif canggih, bioteknologi, robotika, dan ekonomi digital. Dan ini juga ada kebijakan season ekonomi filosofi dikenalkan oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Konsep ini merupakan pembangunan dan pengerjaan modernisasi ketahanan dan pengelolaan risiko. Dalam sistem pengetahuan, SFP menyeimbangkan antara pengajaran pengetahuan modern komersial dan kelestarian lokal, memastikan kemajuan teknologi tidak merusak nilai kemanusiaan dan lingkungan. Sejarah. Vihara era tradisional, vihara sebagai pusat pendidikan di Thailand berakar pada era kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya, pendidikan agama dan budaya. Kuil juga berfungsi sebagai komunitas tempat para biksu tidak hanya mengajarkan ajaran Buddha, tetapi juga tata bahasa, seni rupa, kedokteran nasional, hukum, astronomi, dan matematika. Lanjut ada modernisasi gelombang reformasi, yaitu ada abad ke-19 hingga 19, menjadi titik balik modernisasi Thailand. Pada saat itu disebut Siam. Universitas Flores. Ini adalah universitas pertama di Thailand. Raja Chulalongkorn mendirikan sekolah pertama mengajarkan pengetahuan umum dan administrasi dan melatih pegawai negeri sipil masa depan. Kesetaraan gender ini mencabut pembatasan pendidikan sehingga perempuan diizinkan mengenyam pendidikan formal. Struktur pendidikan di Thailand sendiri, pendidikan anak usia dini berlangsung sampai 2-3 tahun untuk membangun kesiapan dia bersekolah. Lalu di sana ada pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun, 6-12 tahun. Lalu melanjutkan pendidikan menengah, yaitu Matayom berlangsung selama 6 tahun. Ini akan terjadi dibagi dua, menengah pertama SMP dan menengah 3 SMA. Pendidikan dasar di Thailand, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, di sana ada 6 tahun sekolah dasar, Prathom 1-6, usia sampai 6-11 tahun. Sistem ini berlandasan kurikulum inti pendidikan dasar yang dikelola Kementerian Pendidikan dengan pendekatan berpusat pada anak dan penyeimbangan moralitas. Di sini juga anak-anak diajarkan untuk bahasa Thailand, matematika, ilmu pengetahuan, studi sosial, agama, budaya, kesehatan, dan teknologi bahasa asing. Pendidikan vokasi tersendiri ini siswa membagi waktu antara belajar teori institusi pendidikan dan praktik langsung di industri, menciptakan luasan yang siap bekerja, atau bisa dibilang pendidikan sekolah menengah kejuruan, berlangsung selama 5 tahun dengan rincian 3 tahun setara dengan pendidikan menengah, 2 tahunnya setara jenjang diploma. Sistem diawasi oleh kantor komisi pendidikan, Office the Vocational Education Commission, yang menyesuaikan kompetensi kurikulum dengan arah bertumbuh ekonomi dan pemerintahan pasar. Pendidikan tinggi di Thailand sendiri dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Inovasi. Program sarjana umumnya ditempuh selama 4 tahun. Kurikulum memadukan keunggulan akademis global dan keterampilan vokasi, serta tersedia luasan dalam bahasa Inggris dan menarik mahasiswa internasional.
Pendidikan di Thailand dibagi sebagai industri negeri otonom dan universitas swasta, dan jumlah politeknik universitas terkemuka di Thailand memiliki reputasi yang sangat baik di tingkat global sendiri. Lembaga riset Thailand di sana mempunyai Thailand Science Park serta pusat riset kesehatan, pertanian, dan teknologi. Dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Thailand 4.0 transformasi menuju ekonomi berbasis inovasi, AI, robotika, bioekonomi atau digital. Dampaknya berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Digitalisasi di sana juga sudah e-learning, perpustakaan digital, open data, cloud, pembelajaran daring. Jadi semua di Thailand belajar juga bisa menggunakan digital seperti di Indonesia pada saat ini. Perpustakaan dan museum di Thailand sendiri, di sana ada perpustakaan nasional, museum, arsip, kuil menjaga pengetahuan budaya. Jadi ada beberapa tempat di Thailand untuk menjadi tempat perpustakaan bagi anak-anak untuk memahami lebih lanjutan tentang pendidikan, yaitu ada di museum, dan kuil juga di sana tempat belajar juga untuk anak-anak di sana. Peran industri di sana di Thailand sendiri, Thailand ini berkolaborasi dengan universitas dan industri, jadi menghasilkan inovasi dan komersialisasi risetnya. Pendanaan riset, pemerintahan meningkatkan investasi penelitian melalui hibah dan kolaborasi. Jadi di Thailand sendiri untuk pendanaan risetnya, Thailand ini memakai penelitian melalui hibah dan kolaborasi di beberapa universitas dan industri. Tantangan sendiri yaitu kesenjangan wilayah, kualitas guru, literasi digital, dan pemerataan akses. Jadi di Thailand sendiri untuk kesenjangan wilayahnya cukup beragam, kualitas gurunya juga untuk pendidikannya belum bisa dalam pengajarannya untuk sesuai kualitas gurunya sama, literasi pendidikan dan pemerataan akses yaitu seperti di Indonesia juga untuk pemerataan akses digitalisasi masih belum untuk ke pelosok-pelosok, persis seperti Thailand juga sama. Peluang ASEAN, peluangnya itu ya di ASEAN, ekonomi digital, startup, green teknologi, kerjasama dengan universitas internasional. Perbandingan Indonesia dengan Thailand unggul pada integrasi inovasi industri. Jadi memang di Thailand itu beberapa universitas bekerja sama dengan beberapa manufaktur industri. Jadi Thailand memiliki keunggulan di bidang itu. Tapi Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar, seperti kita yang tahu bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat lebih banyak daripada Thailand. Kesimpulannya yaitu sistem pengetahuan di Thailand terintegrasi melalui pendidikan, penelitian, inovasi budaya, dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing. Jadi di Thailand sendiri untuk sistem pendidikannya sangat perlu acungi jempol, karena di beberapa universitas yang berada di Thailand itu adalah universitas yang sangat bagus, bahkan sudah diakreditasi yaitu di tingkat internasional. Terima kasih untuk teman-teman, Bu Monika. Mungkin sekian saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.